Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga bisa menghirup udara segar, bisa merasakan kenikmatan makanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya pada kita semua sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya pelajari berkaitan dengan kitab Ta'alim Muta'alim, yaitu kitab tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari Al-Jurbani. Semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada bab awal, al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i, yaitu di dalamnya tentang keutamaan ilmu dan para ulama, wa fadli ta'alimihi wa ta'allumihi, dan juga ada keutamaan mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang maha tinggi, yang maha luhur berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat derajat, alladhina, orang-orang yang amanu, beriman, minkum, di antara kalian, walladhina, dan orang-orang yang utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ai wa yarfa'ul ulama'a, sebab Allah mengangkat derajat ulama, minkum, di antara kalian, darajati bima jama'u minal ilmi wal amali. Bima jama'u, yaitu sebab mereka, yaitu para ulama tadi, mengumpulkan minal ilmi wal amali, yakni para ulama itu dulu belajar, mempelajari suatu ilmu, wal amali, kemudian dia mengamalkannya. Artinya kesimpulan dari
ayat Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, para ulama itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya, orang-orang biasa. Di sini jelaskan para ulama itu mempunyai tingkatan derajat ya, artinya jauh di atas orang-orang biasa, karena sebab mereka itu, para ulama itu belajar suatu ilmu kemudian mengamalkannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, semoga Allah meridhoinya, yaitu bapak dan anaknya Abdullah dan Abbas, darajatul ulama'i, derajat para ulama, fauqal mu'minina, di atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, bisab'i mi'ati darajatin, yaitu jaraknya itu 700 derajat. Ma bainad darajata, ini jarak di antara satu derajat dengan derajat lainnya itu khamsumi'ati amin, 500 tahun, perjalanan 500 tahun. Di sini jelaskan bahwa derajat ulama, derajat para ulama tadi itu jauh ya di atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jaraknya itu 700 derajat. Artinya di sini dijelaskan bahwa 700 derajat itu jarak di antara satu derajat dengan derajat lainnya itu 500 tahun. Kalau kita kalkulasikan ya, matematika kita, 700 kali 500 berarti kurang lebih ada 350 tahun ya, 700 kali 500, artinya perjalanan sangat jauh sekali ya, derajatnya itu sangat jauh sekali. Kemudian selanjutnya, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayah. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwa dirinya, la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, illa huwa, kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Maksudnya gimana ini? Allah bersaksi, annahu, bahwa ya terhadap zatnya ya, syahidallahu annahu, Allah bersaksi terhadap zatnya, terhadap keagungannya, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah ya, kecuali zat yang maha agung tadi. Kemudian para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini surat Ali Imran ayat 18. Fabada Allah Ta'ala, Allah memulai, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, memulai dengan zat yang maha agung tadi. Kemudian wasana bi malaikatihi, yang kedua dengan para malaikat, wasalasa bi ahli ilmi, dan yang ketiga dengan orang-orang yang ahli ilmu. Wa nahika bihada syarfan, cukup dengan ini, syarfan wa fadlan,
dengan kemuliaan, dengan keutamaan, wa jalalatan wa nablan, dan keagungan dan kemuliaan. Artinya apa? Allah itu bersaksi ya terhadap Zat yang Maha Agung bahwa orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, maka cukup baginya itu akan diberikan ya di dunia itu suatu kemuliaan, keutamaan, keagungan ya. Karena orang-orang yang berilmu tadi itu ketika di dunia mereka akan dihormati, mereka akan disanjung gitu, mereka akan disegani gitu, karena orang-orang yang mempunyai keutamaan ilmu, orang-orang akan berkonsultasi kepada mereka. Kemudian waqala Allah Ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ya, min ibadihil ulama, sebagian dari hamba-hamba Allah, yaitu para ulama. Artinya dijelaskan di sini bahwa para ulama ya, yang mana sebagian dari hamba-hamba. Nah, hamba-hamba Allah di sini banyak ya. Ada yang golongan ulama, ada golongan orang biasa, ada golongan orang-orang yang tidak berilmu, dan orang-orang yang berilmu ya. Itu golongan, dua golongannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebagian pada hamba-hamba Allah itu, yaitu ulama, itu yang takut kepadanya, artinya takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut terhadap larangan-larangannya, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, itu maksud dari ayat ini. Kemudian waqala Allah Ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi mengatakan, innal ladina, sungguhnya orang-orang yang amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh dan mengerjakan kebaikan, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Surat Al-Baqarah ayat ke-7. Ila qoulihi ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya dari kalimat khasyya rabbah, yang ayat ke-8 ya, akhir ayat ke-8 dijelaskan bahwa dalika, demikian itu, liman khasyya rabbah ya, bagi orang-orang yang takut terhadap Rabbnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa takut ya, takut terhadap Allah. Selama ini kita menyatakan iman kepadanya, beriman kepadanya, yakin terhadap keagungannya, terhadap zatnya, yakin kita terhadap surga neraka. Tetapi terkadang kita tidak memahami esensi dari kata ini, takut terhadap Allah, dan kita masih berbuat maksiat. Artinya berarti secara tidak langsung kita belum takut terhadap zatnya yang Maha Agung. Artinya kita masih melanggar larangannya, masih melakukan kemaksiatan. Artinya kan kemaksiatan itu yang dibenci olehnya, yang diharamkan olehnya. Nah, ini perlu kita sadari, perlu kita garis bawahi. Maka dari itu ya, di sini dijelaskan bahwa sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah itu yang takut terhadap zatnya. Nah, dijelaskan di sini ya, orang-orang yang beriman kemudian yang mengerjakan kebaikan itu, mereka itu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaannya. Selanjutnya, faktadul al-ayatani, dua ayat ini menetapkan innal ulama, sesungguhnya para ulama itu, humul ladina, mereka orang-orang yang yakhshawnallaha ta'ala, mereka takut ya, terhadap Allah yang Maha Tinggi. Walladina yakhshawnallaha, dan orang-orang yang takut terhadap zatnya yang Maha Agung tadi,
hum khairul bariyah, itu mereka itu sebaik-baik makhluk. Fayantaju anal ulama'a, kesimpulannya ya, anal ulama, sungguhnya para ulama itu hum khairul bariyah, mereka itu yang sebaik-baik makhluk. Korelasi dengan ayat surat Al-Fatir, surat Fatir dan surat Al-Bayyinah itu, yaitu tentang para ulama yang takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu dijelaskan di sini mereka itu sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, dijelaskan di sini barang siapa, man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki Allah bihi khairan, dengan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap ilmu agama, ilmu fiqh. Jadi Allah mempunyai hak prerogatif, Allah mempunyai kebebasan ya untuk menentukan, untuk memilih siapa saja hamba-hambanya yang diberi kebaikan. Nah, di sini kita perlu mawas diri, perlu muhasabah diri ya, bahwa kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman itu sudah diberikan kebaikan ya, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Artinya apa? Kita dipastikan, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tinggal kita muhasabah gitu. Ketika kita sudah diberikan ditentukan menjadi orang yang beriman, apakah kita mau untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu lainnya? Nah, ini perlu kita muhasabah diri. Ya, pentingnya juga kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu dengan mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhi darajati majdan wa fakhran. Wa hasbuka bihadhi, cukuplah bagi kalian, bihadhi darajati, untuk memperoleh derajat majdan, keagungan, wa fakhran, yaitu kegunaan diri, wa hadhihi rutbati syarfan wa dzikran, dan dengan ini dan dengan tingkatan ini ya, mereka itu akan mendapatkan kemuliaan, wa dzikran, dan panggilan yang agung. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati, dan ketika kana la rutbata, ya, tidak ada tingkatan fawqa nubuwati, di atas para nabi, fala syarfa, maka fawqa syarfa fawqa syarafil warasati litilka rutbati, maka keutamaan di atas kemuliaan para nabi itu tingkatan paling atas ya. Oke, mungkin kesimpulannya gini. Para ulama itu pewaris para nabi. Artinya nabi di zaman dulu itu mengajarkan ilmu agama. Artinya di sini para ulama itu ya bisa dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan selanjutnya. Mereka itu belajar mempunyai sanad, mempunyai silsilah ya, yang mana sampai ke nabi. Dan di sini dijelaskan bahwa
ketika kita menjadi seorang ulama, maka kita akan memperoleh keagungan dan kemuliaan ya. Dan ketika tingkatan dan tidak ada tingkatan, artinya tidak ada tingkatan lagi ya di atas tingkatan para nabi. Nah, di sini jelaskan ya, ketika kita menjadi seorang ulama, menjadi pewaris para nabi, itu suatu kemuliaan ya, keagungan yang Allah berikan kepada kita ya, di atas orang-orang yang beriman, orang-orang pada umumnya, orang-orang biasa. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan sekarang ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, bisa kita pelajari di kemudian hari. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.